10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sedikit gambaran umum mengenai kegiatan PMO di tahun kedua ya. Jadi nanti mulai bulan sekarang ya ibu-ibu, ibu bapak ya, untuk PMO tahun kedua ini itu akan dilaksanakan oleh sekolah ya, yang dikoordinasi oleh kepala sekolah. Saya izin share screen Bapak Ibu ya. Sekilas saja akan saya sampaikan mengenai teknis atau kegiatan PMO level sekolah pada sekolah penggerak di tahun kedua ini. Nah, ini secara umum PMO level sekolah itu ada 4 tahap ya, Bapak Ibu. Jadi di PMO level sekolah yang akan dilaksanakan mulai Agustus ini ada tahap refleksi pembelajaran yang berbasis peserta didik. Nah, ini nanti Bapak Ibu komite pembelajaran bersama pengawas bina ya nanti sama-sama melakukan diskusi refleksi pembelajaran. Jadi guru kelas 1, kelas 2, kelas 4 dan kelas 5 serta kepala sekolah. Nah, kalau pengawas binanya ada waktu bisa ikut juga. Silahkan diskusikan, refleksi hal-hal apa saja berkaitan dengan pembelajaran di kelas yang masih ada kendala atau masalah yang harus segera diatasi. Itu tahap yang pertama. Tahap selanjutnya adalah tahap menemukan akar masalah. Nah, pada tahapan ini sekolah nanti saya juga akan melakukan pendampingan ya atau pengarahan baik secara daring ya kemungkinan besar secara daring nanti saya akan ikut ketika Bapak Ibu melakukan PMO tapi saya hadir secara daring ya. Nanti Bapak Ibu silakan menggunakan Jimit juga gitu ya. Meskipun Bapak Ibu lakukan itu secara luring di sekolah gitu ya. Nanti saya ikut secara daring. Nah, pada kegiatan atau tahap menemukan akar masalah ini nanti kita sepakati apa akar masalah dari permasalahan yang dipilih oleh Bapak Ibu. Nah, nanti akar masalah ini yang akan kita carikan solusinya yang menjadi prioritas untuk dibicarakan atau didiskusikan pada kegiatan PMO. Nah, setelah menemukan akar masalah, Bapak Ibu juga nanti kita masuk ke tahap menyepakati solusi atau rencana tindak lanjut terhadap masalah yang Bapak Ibu angkat dan setelah Bapak Ibu menemukan akar masalahnya. Nanti kita sepakati apa solusinya ya, rencana tindak lanjutnya yang akan bisa menyelesaikan permasalahan yang sudah dipilih oleh Bapak Ibu. Selanjutnya, setelah tahapan menyepakati solusi, adalah tahap melakukan implementasi atau melaksanakan rencana tindak lanjut secara mandiri ya. Nanti solusi yang disepakati itu harus Bapak Ibu laksanakan ya secara mandiri. Nah, ini tabel gambaran umumnya seperti ini. 4 tahap ini ada pra PMO, ada PMO, dan ada pasca PMO. Nah, di pra PMO ini ada refleksi pembelajaran ya, yang tadi sudah dijelaskan. Jadi, refleksi ini dilaksanakan sebelum PMO. Nah, pada kegiatan PMO ini ada 2 tahap, yaitu menemukan akar masalah dan menyepakati solusinya seperti apa. Dan nanti setelah PMO selesai, Bapak Ibu melaksanakan atau mengimplementasikan rencana tindak lanjutnya. Dilaksanakan pasca PMO ya.
Nah pasca PMO ini setelah implementasi maka Bapak Ibu, akan merefleksi lagi gitu, merefleksi rencana tindak lanjut yang sudah dilaksanakan, apakah tujuannya sudah tercapai atau bagaimana. Nah siklusnya seperti ini ya Bapak Ibu, mulai refleksi, terus menemukan akar masalah, menyepakati solusi atau rencana tindak lanjut, dan melakukan implementasi. Setelah dilakukan implementasi, refleksi kembali ya. Seperti itu siklusnya dan ini kegiatan PMO yang kita laksanakan seperti ini ya untuk di tahun 2023 di level sekolah angkatan 1 dan 2 ini dilaksanakan atau difasilitasi oleh kepala sekolah masing-masing. Nah, selanjutnya, nah ini pihak-pihak yang terlibat ya dalam kegiatan PMO level sekolah. Nanti saya share ya ininya Bapak Ibu, slide ini dan juga nanti instrumen ya. Jadi pihak-pihak yang terlibat diantaranya kepala sekolah, pengawas sekolah, fasilitator sekolah penggerak, dan koordinator, fasilitator, dan juga komite pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti juga libatkan komite pembelajaran kelas 1, kelas 2, kelas 4, dan kelas 5 ya. Jadi ini aktivitas ataupun yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat baik PMO, saat PMO atau pasca PMO. Jadi kepala sekolah menyepakati jadwal pelaksanaan PMO level sekolah gitu ya. Terus melakukan refleksi pembelajaran berbasis peserta didik bersama pengawas dan guru. Jadi silahkan sepakati jadwalnya untuk bulan Agustus ini kapan akan dilaksanakan, refleksinya kapan. Nah setelah refleksi nanti mulai masuk ke PMO. Itu ya Bapak Ibu, tugas-tugas ataupun aktivitas yang dilaksanakan pihak-pihak pada saat kegiatan PMO. Nah, di sini untuk fasilitator dan koordinator fasilitator juga terlibat dalam kegiatan PMO. Kalau fasilitator terlibat di pra PMO dan pasca. Tapi pada saat PMO juga memonitoring kegiatannya. Sehingga nanti saya akan memonitoring secara daring gitu ya. Jadi nanti kita akan buka Jimit, Bapak Ibu silahkan melaksanakannya secara luring, nanti akan melihat gitu ya kegiatan atau aktivitasnya secara daring. Nah, kalau untuk koordinator itu bisa atau terlibat aktif dalam tahapan pasca PMO. Nah, di kegiatan ini pasti koordinator fasilitator nanti memfasilitasi kita dalam kegiatan refleksi PMO ini pada forum komunikasi fasilitator ya, nanti secara daring. Jadi setiap bulan Porkom ini akan dilaksanakan oleh koordinator dan yang diundangnya kalau di tahun pertama itu hanya fasilitator. Nah, di tahun kedua fasilitator wajib membawa 2 kepala sekolah pada kegiatan forum komunikasi. Jadi nanti setiap bulan saya akan mengundang 2 kepala sekolah secara bergantian ya dalam kegiatan forum komunikasi koordinator fasilitator. Nah, di sini nanti akan merefleksi pelaksanaan PMO level sekolah dan juga melakukan analisis hasil PMO-nya sampai di mana, apakah solusi yang disepakatinya sudah dilaksanakan, kalau sudah dilaksanakan apakah sudah tercapai tujuan dari solusi yang sudah disepakati tersebut, dan apakah permasalahannya sudah terpecahkan atau tidak. Nah, selanjutnya ini Bapak Ibu topik
dan subtopik PMO level sekolah. Nah, topik untuk PMO yang bisa dibicarakan atau yang dipilih untuk didiskusikan ini ada 4 topik. Pertama, mengenai manajemen dan, pengembangan sekolah. Di sini ada subtopik perencanaan dan subtopik strategi implementasi. Di perencanaan ada 5 subtopik yang bisa dipilih, kalau di strategi implementasi ada 4 subtopik ya. Selanjutnya, topik, eee, yang kedua ini adalah topik implementasi pembelajaran di kelas. Untuk subtopik perencanaan ada 5 dan subtopik strategi implementasi ada 6 subtopik. Yang ketiga, iklim keamanan dan inklusivitas. Di sini untuk perencanaan ada 3 subtopik yang bisa dipilih, dan untuk strategi juga sama ya, 3 subtopik. Yang keempat, ini adalah peningkatan kapasitas guru topiknya. Subtopik perencanaannya hanya 1 dan subtopik strategi implementasi ada 7 ya yang bisa Bapak Ibu pilih. Nah, nanti untuk PMO level sekolah ini Bapak Ibu, sekolah dan fasilitator dapat memilih 1 sampai 2 subtopik. Jadi Bapak Ibu untuk, subtopik yang akan dipecahkan permasalahannya itu dalam 1 semester itu hanya 1 sampai 2 subtopik saja. Jadi silakan pilih yang paling urgen dan prioritas untuk diselesaikan setelah Bapak Ibu melakukan refleksi. Dan subtopik yang dipilih ini adalah subtopik yang bisa diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan, Bapak Ibu ya. Jadi silahkan pilih yang menurut Bapak Ibu permasalahannya ini bisa diselesaikan dalam kurun waktu 6 bulan. Jadi setelah 6 bulan, permasalahan yang diangkat itu bisa selesai ya. Setelah Bapak Ibu menyepakati solusinya dan juga melaksanakan atau mengimplementasikan solusi yang sudah disepakati. Dan nanti pada kegiatan PMO fokus saja pada topik yang dipilih, topik dan subtopik yang dipilihnya gitu ya. Jadi subtopik yang tidak dipilih tidak usah didiskusikan, tidak perlu Bapak Ibu perbincangkan. Jadi fokus pada subtopik yang sudah Bapak Ibu pilih. Nah, ini pertanyaan pemandu Bapak Ibu ya, untuk tahapan PMO level sekolah. Jadi supaya diskusinya fokus dan terarah, maka ada pertanyaan-pertanyaan pemandu ya Bapak Ibu, dalam setiap tahapan, baik di tahapan refleksi pembelajaran. Nah, ini beberapa pertanyaan pemandunya ya, nanti bisa dipelajari. Saya share nanti di grup kepala ya Bapak Ibu. Dan ini di tahap sekolah menemukan akar masalah. Juga ada pertanyaan-pertanyaan pemandunya. Terus juga tahap sekolah menyepakati solusinya. Nah, ini juga sama ya, supaya fokus gitu ya. Solusi apa yang akan dilaksanakan, tujuannya apa ya dari solusi tersebut atau tindak lanjutnya, aktivitasnya apa saja, indikator keberhasilannya apa ya, nanti bisa dipelajari. Jadi seperti pada kegiatan refleksi satuan pendidikan ya Bapak Ibu di awal tahun pertama ini ya kita melakukan 3 kali refleksi satuan pendidikan dan terakhir adalah refleksi akhir tahun ajaran ya yang dilaksanakan di SMP
2 kemarin ya, kalau tidak salah. Dan ini juga pertanyaan pemandu untuk, tahap melakukan implementasi. Nah, ini alurnya Bapak Ibu. Jadi untuk kegiatan PMO ini di tahun kedua hanya dilaksanakan 6 kali saja, jadi tiap 2 bulan sekali. Pertama kita lakukan di bulan Agustus ya, nanti silahkan jadwalkan oleh kepala sekolah mau kapan, supaya semuanya bisa hadir, baik, kepala, komite pembelajaran atau guru dan juga pengawas sekolah. Di bulan Agustus ini nanti, Bapak Ibu silakan jadwalkan kegiatannya dan sampaikan jadwalnya ya. Saya minta kapan waktunya supaya bisa melakukan monitoring ya yang dilakukan secara daring. Terus nanti yang kedua di bulan Oktober dan ketiga di bulan Desember. Nah, untuk menyampaikan laporan itu dilakukan oleh kepala sekolah melalui akun SIM PKB ya Bapak Ibu. Jadi di SIM PKB kepala sekolah nanti akan muncul mengenai laporan PMO level sekolah. Nah, ini dilaporkannya maksimal atau paling telat itu tanggal 10 di bulan berikutnya. Kalau Agustus berarti paling akhir kepala sekolah menyampaikan laporannya 10 September. Kalau Oktober paling akhir di 10 November. Nah, kalau bulan Desember, Bapak Ibu, laporannya harus di bulan Desember karena ini akhir tahun anggaran, maka Ibu kepala nanti menyampaikan laporan PMO bulan Desember maksimal tanggal 20 Desember. Itu biasanya ya, yang tahun kemarin itu di 20 Desember. Nanti di 6 bulan kedua atau semester kedua mulai lagi PMO di bulan Februari, April, dan bulan Juni gitu ya Bapak Ibu. Jadi silahkan disiapkan ya nanti untuk yang Agustus, silakan cari waktu yang bisa disepakati baik oleh kepala, guru, dan pengawas sekolah. Nah, selanjutnya ini ya, itu untuk gambaran umum teknis PMO-nya ya Bapak Ibu. Selanjutnya saya juga ingin memperlihatkan instrumen apa saja yang dilaporkan oleh kepala sekolah di akun SIM PKB-nya untuk kegiatan PMO. Nah, ini nanti saya share juga ya Bu, nanti saya inilah, ini secara umum saja. Nah, ini nanti yang akan diisi oleh Ibu Kepala di akun SIM PKB untuk laporan PMO-nya. Nah, ini pertama informasi dasar seperti biasa ya. NPSN, kota kabupaten, provinsi, nama kepala, nama sekolah, jenjang, nama fasilitator, periode laporan, terus juga tanggal pelaksanaan dan jumlah peserta yang hadir. Terus pelaksanaan, nah di sini Bapak Ibu di pelaksanaan ini ada dokumentasi pelaksanaan atau foto kegiatan ya, di sini ada 2 dokumen oleh kepala sekolah yang disampaikan atau diunggah di SIM PKB-nya. Terus ada kolom tahap awal, nah ini diisi pada PMO ke-1 berarti Agustus dan PMO ke-4 itu bulan Februari. Ini adalah hasil refleksi pembelajaran dan akar masalah yang disepakati ya setelah refleksi. Dan tahap lanjutan, nah ini tahap lanjutan ini sesuai dengan subtopik yang dipilih. Jadi subtopik yang dipilih itu ada 2 maksimal ya. Jadi silahkan subtopik apa yang dipilih, maka di situ Bapak Ibu mengisi tahap lanjutannya. Misalkan Ibu atau Bapak Ibu memilih subtopiknya tentang penyusunan dokumen KOSP, maka yang diisi adalah pada kolom ini saja ya, untuk yang ke-1. Terus yang kedua, misalkan Bapak Ibu memilih P5 misalkan ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, maka yang
isi adalah pada kolom ini. Jadi hanya dua subtopik saja yang diisinya. Yang lainnya mah ya diabaikan saja. Begitu, paling nanti diisi lagi pada tindak lanjut ya. Nah, tindak lanjut juga ini hanya diisi di PMO ke-1 dan PMO ke-4. Di PMO yang lain Bapak Ibu tidak perlu mengisi tindak lanjut atau solusi yang disepakati. Kalau refleksi, refleksi ini diisinya di PMO kedua, ketiga, kelima, dan keenam ya Bapak Ibu. Jadi untuk refleksi hanya 4 PMO yang diisinya dan yang lain yang 2 lagi tidak perlu diisi ya, PMO ke-1 dan PMO ke-4. Nah itu gambaran umumnya Bapak Ibu ya, nanti saya share di grup kepala untuk lebih dipelajari dan dibicarakan di masing-masing sekolah. Seperti itu Bapak Ibu mengenai PMO level sekolah yang akan mulai dilaksanakan di bulan Agustus ini. Kalau ada yang ingin Thank you for watching my video.